hingga pertikaian terjadi demi kepentingan yang melekat pada kelompoknya yang semata-mata untuk urusan pemilu saja. Padahal, pada dasarnya politik merupakan upaya untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik. Politik kebangsaan adalah garis politik yang mestinya bisa menjadi komitmen semua partai politik. Semua pihak menyadari bahwa kompetisi dalam pemilu adalah keniscayaan dan akan berulang setiap 5 tahun sekali. Oleh karena itu, lebih penting dari hal tersebut adalah menjaga keberlangsungan dan eksistensi negara bangsa ini. Di atas politik kontestasi ada politik kebangsaan. Demokrasi elektoral atau yang sering disebut sebagai pesta demokrasi menghadirkan sebuah fenomena yang menunjukkan adanya perhatian yang cukup besar, pengerahan energi moral dan material dari masyarakat dan elit, mendeskripsikan suatu kondisi praktek demokrasi yang mengorbankan tata nilai sosial kultural hanya demi kepentingan pemenangan dalam pemilu. Pemilihan umum yang akan memilih presiden dan wakil presiden dan memilih para wakil rakyat bukanlah urusan elit politik semata, tetapi juga merupakan kepentingan rakyat. Mari kita junjung tinggi moral dan etika politik dalam pelaksanaan pemilu mendatang benar-benar berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis. Halo, selamat malam pemirsa. Menuju pesta demokrasi yang akan berlangsung di tahun 2024 mendatang, politik tanah air semakin hiruk pikuk. Hampir semua partai bergerak dinamis, melakukan lobby-lobby dan juga konsolidasi untuk mencari kesamaan visi sebelum akhirnya memutuskan untuk berkoalisi. Menurut teori klasik Aristoteles, politik adalah usaha yang dilakukan setiap warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Pertanyaannya, apakah usaha yang dilakukan saat ini sudah tepat? Apakah cara-cara yang ditempuh tidak merugikan pihak tertentu? Atau justru sebaliknya, di mana politik tidak ubahnya intrik untuk menjatuhkan lawan politik dan parahnya memecah kesatuan bangsa? Selama 1 jam ke depan, Visi Negarawan akan membahas bagaimana meneguhkan politik kebangsaan. Bersama saya Afiani Malik dan sudah hadir di studio narasumber yang memiliki pandangan luas tentang politik Indonesia. Sudah hadir ada Romo Beni. Selamat malam Romo. Selamat malam. Ada Bang Ray Rangkuti. Halo Bang Ray. Halo. Dan ada Mas Sukidi. Selamat malam Mas Sukidi. Malam Mbak Afi. Bapak-bapak terima kasih. Kita akan bahas sesuatu yang semoga bisa bermanfaat untuk pemirsa kami di rumah dan juga bangsa. Dan pemirsa, sebelum kita mulai, dari awal tadi kita sudah menyaksikan video yang menampilkan pernyataan dari beberapa tokoh bangsa. Ada Surya Paloh, Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga Gus Dur yang berharap negara menjamin agar demokrasi di tanah air berlangsung damai. Namun sebelum kita berdiskusi lebih lanjut tentang topik kita malam hari ini, kita saksikan terlebih dahulu orasi Surya Paloh tentang politik kebangsaan. Persilangan antara politik di tanah air yang semakin dinamis menuju tahun 2024 dengan resesi yang tengah melanda dunia saat ini mengharuskan kita untuk senantiasa waspada, cermat, dan tidak salah langkah. Kita tidak boleh gegabah dalam mengambil sikap dan keputusan. Dan kiranya politik kebangsaan adalah pilar yang bisa menjadi pegangan kita bersama. Politik kebangsaan adalah garis politik yang mestinya bisa menjadi komitmen semua partai politik. Semua pihak menyadari bahwa kompetisi dalam pemilu adalah keniscayaan dan akan berulang setiap 5 tahun sekali. Oleh karena itu, lebih penting dari hal tersebut adalah menjaga keberlangsungan dan eksistensi negara bangsa ini. Di atas politik kontestasi ada politik kebangsaan. Politik pada dasarnya adalah upaya yang terus-menerus dalam rangka membangun kebaikan bersama. Dalam konteks Indonesia saat ini, kebaikan bersama itu bernama persatuan bangsa atau nasionalisme. Karena itu, politik yang ditujukan dalam rangka menjaga dan mengembangkan nasionalisme adalah wajah politik yang sesungguhnya. Pemilu adalah mekanisme yang telah disepakatin bersama sebagai
upaya melakukan penggiliran kekuasaan agar ia tidak menjadi monopoli satu pihak atau satu kelompok politik semata. Ia juga menjadi ruang agar koreksi selalu terjadi. Setiap penggunaan kekuasaan menjadi agar lebih baik dari waktu ke waktu. Ia menjadi mekanisme yang dibangun sedemikian rupa sehingga pergantian kekuasaan tidak terjadi melalui jalan pewarisan atau jalan perebutan yang disertai dengan kekerasan. Walhasil, demokrasi adalah jalan pergantian pemegang kekuasaan yang mensyaratkan adanya kedewasaan sikap dan rasionalitas nalar dari para pelakunya. Iya, baik. Para narasumber, izinkan saya mengutip kalimat terakhir yang sama-sama kita dengarkan dari Pak Surya Paloh tadi. Demokrasi adalah jalan pergantian pemegang kekuasaan yang mensyaratkan adanya kedewasaan sikap, rasionalitas nalar dari para pelakunya. Kita tahu ini hitungan bulan kita akan masuk ke tahun politik di 2024, memilih calon pemimpin yang baru. Kalau tanggapan dari para narasumber, mungkin dari Romo terlebih dahulu. Bagaimana Romo melihat suasana politik hari ini? Ya kalau kita suasana politik sekarang ini ya biasalah. Hangat-hangat ayam. Ini belum panas ya? Biasa itu, tapi belum ada adu gagasan. Problemnya kan begini, bagaimana politik tidak menjadi benalu negara. Tapi berpolitik itu orang memiliki arate. Arate itu apa? Keutamaan. Keutamaan publik berpolitik itu apa? Dia melayani rakyat dan hukum tertinggi adalah bonum communio, kesejahteraan umum. Nah sekarang problem kita, apakah politik punya karakter? Karakternya itu punya rasa nggak? Adakah rasa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan? Apakah itu menjadi habitualisasi? Gugus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, bernarasi elit politik. Selama elit politik masih pragmatisme, masih transaksional, masih duudes saya dapat apa, maka politik tidak memiliki keadapan. Tapi jangan-jangan itu karakter politik di Indonesia, Bang Rey. Politik yang masih transaksional, politik yang masih saling menjatuhkan sebagai lawan, bukan kompetitor, seperti itu? Ya, itulah kenyataannya memang politik kita ya. Karena politik kita itu istilah saya seringkali menyebutnya dengan memahami dengan cara yang minimalis. Cara minimalis itu artinya di kalangan para politisi kita itu yang penting nggak melanggar aturan. Aturan itu artinya undang-undang dan sebagainya yang terkaitlah dengan politik atau ketatanegaraan gitu. Nah, karena kalau sekedar memahami tidak melanggar aturan dengan melepas etos etik di dalamnya itu yang kita lihat akhir-akhir ini kan. Misalnya udah dinyatakan di dalam konstitusi ya presiden itu hanya ada 2 periode. Cari-cari lagi alasan supaya 3 periode bisa tambah dong. Dinyatakan ada peristiwa misalnya kepala daerah itu ya 2 periode. Tukaran tuh yang mantan kepala daerah jadi calon wakil kepala daerah, yang wakil kepala daerahnya jadi calon kepala daerah. Tidak melanggar aturan sih. Tidak melanggar tapi rosonya kalau kata Romo Beni nggak ada. Ini cara memahami demokrasi yang saya sebut minimalis. Yang paling penting itu nggak melanggar aturan. Aturannya itu pun sebetulnya disiasati oleh mereka. Dan kehilangan apa yang disebut tadi oleh Romo Rosso, yang saya sering sebagai etik. Nah ketika kita berbicara etik demokrasi itu, banyak orang yang menganggap itu terlalu abstrak. Gitu. Terlalu tinggi mungkin ya? Bukan tinggi, nggak bisa dijabarkan. Mereka menganggap bahwa etik demokrasi itu adalah pandangan subjektif terhadap nilai. Itu yang menurut saya agak kurang tepat. Karena sesungguhnya etik itu dibangun dari kesadaran akan pentingnya mengunggulkan komunitas. Apa yang tadi yang disebut oleh Romo, kepentingan bersama itu. Itulah etik. Jadi misalnya kalau kepentingan saya mengakibatkan kepentingan publik itu terabaikan, itu nggak etik namanya. Nggak perlu aturan untuk menjelaskan itu, nggak perlu ada pasal, nggak perlu undang-undang itu. Tapi kan kepatuhannya nggak ada, karena ini kesadaran. Itu yang saya sebut tadi Romo, kan yang saya sebut tadi dengan demokrasi minimalis itu sudah memahami aturannya, memahami demokrasi itu sekedar aturan, itu pun nggak dipatuhi gitu. Dicari lagi celahnya gitu. Kan kita lihat akhir-akhir ini kan misalnya mantan napi koruptor keluar dari penjara,
belum ada pernyataan permintaan maaf kepada publik, Bisa maju lagi. Iya. lalu menjelaskan kepada publik bahwa seolah-olah dia nggak punya salah, yang salah itu adalah pengadilan yang memasukkannya ke Iya. penjara dan sebagainya. Iya. Itu semua karena kita kehilangan etik demokrasi. Oke, ketika sorry Bang Rey, saya potong, menyambung tadi statement, menarik untuk membahas soal karakter ya. Karakter politik, satu nggak ada etik, kemudian yang penting tidak melanggar aturan. Lah, tapi mau sampai kapan politik Indonesia seperti ini? Ada yang mengatakan ya politik itu dinamis, ini bagian dari proses. Mas Ukidi setuju dengan itu? Atau justru mereka ini berlindung di balik kalimat-kalimat itu? Saya ingin menyebut itu sebagai the politic of disgust. Politik yang menjijikan, yang mengabaikan nilai-nilai moral yang menjadi fondasi berdirinya republik ini. Karena itu kita harus bersikap tegas terhadap the politic of disgust ini, politik yang menjijikan ini, politik yang syarat transiksional, politik yang berbasis pada uang, politik yang mengabaikan moralitas publik yang menjadi ikatan kita sebagai bangsa. Untuk itu ada satu kata kunci yang disampaikan oleh Bang Surya, kita harus menjiwai politik ini sebagai instrumen untuk mewujudkan kebaikan bersama, a common good. Dan common good inilah yang mengingatkan saya pada pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 yang memberikan penekanan bahwa Indonesia ini berdiri sebagai negara yang kekal abadi berdasarkan Pancasila untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Lah, kesejahteraan bersama itu menjadi kunci karena apa? Karena pada pidato 1959 Bung Karno menegaskan kembali kenapa kita memilih republik, karena Bung Karno gunakan bahasa Latin, republik berasal dari res and publica. Itu artinya apa? Artinya untuk kepentingan publik. Nah, kepentingan publik inilah yang menjadi orientasi utama kita dalam berpolitik, dalam bernegara. Dan tujuan utama bernegara adalah untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Dan inilah tujuan utama kita berpolitik, bernegara, yang semuanya bermuara pada kesejahteraan bersama itu sendiri. Kalau kesejahteraan bersama ini tidak terwujud, maka kita telah mengkhianati amanah yang diletakkan oleh pendiri republik ini, dan sekaligus mengkhianati cita-cita utama kenapa kita berpolitik. Oke, ketika ternyata yang ditampilkan para politisi kita, elitis kita adalah wajah-wajah yang tadi kita sudah bahas ya. Tidak ada karakter, isinya suap, yang penting tidak melanggar, bahkan tidak ada etikanya seperti itu. Bagaimana dengan nasib rakyat sendiri? Karena bagian dari tugas para politisi ini melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Atau jangan-jangan kita mesti bahas yang lebih dasar, yaitu politik pendidikan. Kita akan bahas sebentar usai jeda. Ya, baik Pusat, terima kasih Anda masih bersama kami. Bapak-bapak, kita lanjutkan diskusi kita. Sebelum jeda tadi saya tergelitik ya untuk menanyakan, kalau kemudian wajah politisi kita adalah wajah yang tidak berkarakter kuat dalam artian dekat dengan korupsi, dekat dengan suap, dekat dengan mengejar kekuasaan, menghalalkan segala cara. Lalu bagaimana kepada masyarakat? Jangan sampai masyarakat ini benar-benar menjadi masyarakat yang juga ikutan pragmatis. Karena role modelnya nggak ada, bertanya kamu wani piro? Kan itu istilah-istilah yang sangat dekat ketika ada pemilihan kepala daerah, ada pemilihan pejabat. Romo, ngomongin pendidikan politik ini jangan-jangan ketinggian. Jangan-jangan kita harus ngomong yang lebih dasar, yaitu politik pendidikan. Ya, persoalan kita mengapa kok demokrasi itu transaksional? Mengapa demokrasi itu tanpa adab? Mengapa demokrasi kita itu berwajah ganda? Karena kita gagalnya membangun politik pendidikan. Politik pendidikan itu adalah membangun karakter hidup berbangsa bernegara. Maka tujuannya apa? Ki Hajar Dewantara mengatakan politik pendidikan itu harus pertama membawa siswa memiliki kecakapan ilmu pengetahuan, tetapi menyintai bangsanya, budayanya,
dan menyintai tanah airnya. Maka Ki Hajar Dewantoro lebih pada penekanan pendidikan karakter nilai. Saya mau tanya Yaitu- sedikit Romo. Ya. Bagaimana peran pendidikan Pancasila dalam konteks ini? Kan Romo di BPIP. Lah iya Ya, kan. aku juga mau Ya, tanya itu. jadi gini. Sejauh ini bagaimana Romo di karena BPI? Kenapa Pancasila ini kok seperti tidak tumbuh dalam realitas politik Indonesia? Ya karena Pancasila itu oleh Orde Baru dibonsai. Hanya menjadi moral privat bukan moral publik dengan butir-butir Pancasila. Ini masalahnya. 22 tahun Pancasila itu hilang dari pendidikan dasar sampai SMA. Karena Undang-Undang Sidiknas. Kemudian dengan yang dibubarin apa? Lembaganya. Ya. Bukan rejim yang salah. Ya. Ini politik kita, politik Ken Arok, politik tumpas telur ya begitu. Harusnya yang dikatakan Bung Rey ini menarik. Pancasila itu tidak hanya moral pribadi, tapi moral publik. Ya. Bagaimana dia menjadi ideologi yang hidup dan ideologi kerja. Dengan segala kekurangan Pak Jokowi menjalankan itu. Ideologi hidup, bagaimana keragaman kemajemukan itu dibangun. Lewat apa? Imajinasi, pakaian adat. Pidato pakai baju adatnya Baduy. Pakai suku terangkit, suku-suku terpinggirkan. Bunyi menunjukkan identitas, nation. Itulah pembangunan karakter. Ya. Ideologi kerja jelas kok. Pembangunan pemerataan luar Jawa. Kalau kamu lihat ke Flores beda dengan zaman saya. Saya itu pernah keliling Kalimantan. Perbatasan dulu buruk, sekarang ke Sangko. Dulu jalannya itu lubang. Sekarang sudah aspal. Aspal. Artinya ada kekurangan, tapi dia menjalankan. Oke. Pemerintahan sebelumnya apa menjalankan? Belum. Lah makanya kita mencoba merumuskan bahwa politik pendidikan itu jangan direduksi untuk kepentingan kekuasaan dan kepentingan kapital. Setuju. Tapi masihkah ada yang peduli kalau kita bicara soal ini 8 bulan lagi terhitung di Februari, tanggal 18 Februari? Kalau gini ya, kalau sekarang ini kan sudah 25 tahun kita reformasi. Betul. Iya. Artinya sejatinya itu setidaknya mungkin 20 tahun kita udah punya tafsir Pengalaman. baru Betul. terhadap apa yang kita sebut dengan Betul. Pancasila gitu. Iya. Tapi kenyataannya juga nggak bisa terimplementasi dalam kehidupan keseharian Realitanya. politik kita gitu. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan karakter politik kita ini sebenarnya apa? Nggak jelas juga. Kalau kita sebut karakter politik kita itu liberal, kagak. Karena ada aturan parliamentary threshold lah, presidential threshold lah, macam-macam. Kalau kita sebut karakter politik kita ini rasional, kagak. Betul. Jelas orang nggak beradu visi. Sampai sekarang aja kita nggak tahu visi. Kita nggak mendengar apapun adu Iya, visi. gitu. Tapi yang ada dangdutan. Dangdutan macam-macam. Kalau Oke. kita sebut misalnya karakter demokrasi kita ini etik, jelas tidak. Karena etika itu nggak dipahami nih. Kebanyakan para politisi yang mereka pahami seperangkat aturan yang kalau bisa disiasati, gitu kan. Kalau kita sebut jenis karakter politik kita ini Pancasilai, saya juga nggak tahu di mana letak Pancasilanya gitu. Orang menafsirkan perpaduan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu merupakan tafsir terhadap yang disebut dengan politik Pancasila. Mosok begitu? Apa Itu langsung kan harus ke tokoh tertentu? Nah, itu harus maksud sebut saya. nama? Jadi kalau kita sebut apa sih sebetulnya model dari Karakter politik dari Indonesia. demokrasi kita ini gitu. Saya sebenarnya belum melihat karakter yang menonjol dari demokrasi kita ini selain yang saya sebutkan tadi adalah para politisi yang memahami demokrasi itu dengan cara minimalis, yang penting tidak melanggar aturan, tapi kalau aturannya masih bisa disiasati ya kita siasati. Nah, ini problemnya di sini. Baik. Jadi demokrasi itu proses menjadi. Ketika proses menjadi, maka harus ada kekuatan masyarakat sipil. Kekuatan masyarakat sipil seperti Bung Rey. Bagaimana kekuatan ini menjadi pemutus kata bukan penjak kata. Maka harus ada kekuatan yang disebut kemampuan kita untuk membangun peradaban demokrasi. Sebenarnya peranan media sosial di sini. Oke. Jadi media sosial itu menjadi alat kontrol, alat advokasi, tapi juga alat untuk bagaimana gagasan ide perubahan itu agar politik itu memiliki peradaban. Oke. Itu harus didesak bukan dari politiknya, dari luar. Lah ini nggak dilakukan.
nggak ada yang bisa melakukan, seakan-akan semua ini nggak ada saling menguji nih, Romo. karena pendidikan kita dibomseh sejak zamannya norma NKK itu. Jadi nggak ada yang melakukan apapun. Akhirnya ya kan? mahasiswa kehilangan daya kritis, mahasiswa jauh dengan rakyatnya, mahasiswa menjadi tukang. Tapi mahasiswa masih demo, Romo. Iya, tetapi kan demonya kita tahu lah. Oke. Ya kan? Taulahnya apa nih maksudnya? Ya tahu lah. Bang Rey yang tahu lah itu. Mas Sukidi, saya sedih sekali ketika kemudian ternyata wajah politik yang diagung-agungkan, yang dikatakan namanya pesta demokrasi rakyat, memilih pemimpin, ternyata berada di situasi yang nggak jelas, bukan dinamis, tapi bahkan abstrak, nggak ada bentuknya, nggak ada karakternya. Apakah ini masih menjadi bagian dari proses? Karena Romo katakan demokrasi adalah proses menjadi. Masih ada dalam proses itu atau jangan-jangan memang kita nggak berproses, kita stuck 25 tahun reformasi dengan situasi yang seperti ini saja. Pada konvensi Partai Demokrat di Boston, Obama memberikan satu pidato yang mengubah karir politik dia. Pidato itu tentang there is no liberal America, there is no conservative America, there is a United States of America. Tidak ada Amerika liberal, tidak ada Amerika konservatif, hanya ada Amerika yang satu, persatuan Amerika itu sendiri. Itulah oleh para ilmuwan politik Amerika disebut sebagai turning point, titik balik dari karir politik Obama. Saya membayangkan bahwa Indonesia itu dipimpin oleh seorang figur negarawan yang mengumandangkan tentang pentingnya persatuan di tengah polarisasi sosial. Ya. Tentang pentingnya persatuan untuk bergotong royong, mengatasi kemiskinan, mengikis kesenjangan demi kesejahteraan bersama. Tentang persatuan di tengah prejudice yang begitu luas sekali di kalangan masyarakat kita. Tentang persatuan untuk saling bergotong royong, terutama mengatasi masalah bersama. Karena apa? Karena saya punya keyakinan bahwa siapapun yang nanti terpilih sebagai Presiden RI 2024, dia tidak akan bisa bekerja sendirian. Harus ada kolaborasi nasional untuk bahu-membahu, gotong royong, mengatasi masalah bangsa. Nah, gotong royong dari pihak pemerintah, pihak swasta, masyarakat sipil, inilah yang kita butuhkan untuk ke depan. Baik, baik. Kesulitan kita kadang-kadang menurut saya di kita ini sekarang ya, Bu Sukidi. Karena posisi yang disebut, gotong royong itu kan artinya datang dari entitas yang berbeda. Ya. Bersama-sama menyelesaikan tujuan yang sama. Dalam konteks politik kita itu ada penguasa, ada oposisi. Nah di kita tapi oposisinya juga nggak jelas. Itu yang saya mau katakan, Romo. Maksudnya kita oposisi ini, yang nggak jelas? Di kita ini pilihan oposisi itu dianggap adalah bukan salah lawan, tapi salah satu tempat yang tak terhormat gitu. Betul, itu yang repot. Padahal mestinya mengoposisi itu juga bagian dari jabatan politik atau status politik yang terhormat. Sebab seperti yang disebut oleh Bung Sukidi, kalau tidak ada oposisi bagaimana kerjasama? Betul. Jadi kerjasama itu bukannya sekedar yang mereka yang berkuasa, tapi juga mereka yang mengoposisi. Gini problemnya Bung Ray. Ya. Baik. Karena partai politik itu tidak bisa lepas dari kekuasaan. Beda dengan segala kekurangannya ya. Bu Mega berani loh melakukan 10 tahun. Tidak masuk dalam ruang kekuasaan. Sekarang semua itu hanya bergening. Setelah dapat posisi tinggal tawar-tawar yang kemarin jadi oposisi gabung koalisi atau bahkan sebaliknya. Baik, Bapak-bapak kita lanjutkan. Menarik tadi diangkat oleh Mas Sukidi soal polarisasi. Polarisasi di 2014, 2019 sepertinya masih terasa loh sampai 2023. Termasuk juga di ruang digital kita. Ini cuma beda aktornya saja, beda posisinya saja. Lalu menurut saya sih politik tuh suatu hal yang penting agar negara ini bisa berjalan
dengan lancar. Lebih ke orang-orang yang akan mengambil keputusan sih nanti di dalam sebuah tatanan negara. Partai-partai politik itu mempunyai bagian yang cukup besar dan amat penting untuk mengubah sistem di Indonesia sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang lebih maju lagi. Menurut saya sih politik di Indonesia sebenarnya udah cukup bagus ya. Agak lumayan kacau mungkin sekarang, karena sekarang mainnya lebih ke agama dan lain-lain gitu, padahal harusnya nggak ada campur tangan situnya. Kalau politik ya udah di politik aja, nggak usah ada campur tangan lain. Itu masih mementingkan kepentingan partainya lebih dahulu dibanding kepentingan rakyatnya. Suara masyarakat lebih didengar lagi dan janji-janji politik sebelum mereka terpilih itu ditepati. Harus bener-bener membuat Indonesia tuh maju. Jangan karena hanya duitnya besar, jadi kayak, bagusnya jadi politikus, duitnya banyak gitu. Mendahulukan kedaulatan rakyat yang pasti. Banyak urgensi-urgensi, baik sosial maupun hukum yang saat ini tuh sedang mendesak sekali. Kami paham bahwa ini sudah mau 2024 menuju pemilu, pasti banyak yang disiapkan untuk selanjutnya, tapi mohon selesaikan tugas dan tanggung jawabnya saat ini dulu. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Para narasumber, kita lanjutkan diskusi kita. Tadi kita masuk ke ruang digital. Kita tahu bahwa media sosial salah satunya ini yang awalnya menjadi saluran berekspresi, saluran untuk berpendapat, bisa dikatakan sekarang berubah jadi medan perang. Siapapun yang berbeda itu jadi lawan. Belum yang namanya buzzer yang dipakai oleh semua kubu yang saling berkompetisi. Bagaimana menjaga ranah kompetisi politik di ruang digital ini, atau mungkin di ruang manapun, tidak melebar ke identitas, ke agama, ke yang lainnya? Mas Suski mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Bung Ray dulu. Ini saling tengok. Oke, Bung Ray, gimana Anda melihat ruang digital kita? Ini kan dunia sendiri lagi ini. Ya. Dan pola pendekatannya mesti dua. Pertama adalah memang meningkatkan literasi masyarakat kita terkait dengan penggunaan media sosial, dan ini bukan jangka pendek ya. Mesti harus jangka panjang gitu. Tapi sebetulnya kalau saya lihat gejalanya, akhir-akhir ini orang belajar kok dari peristiwa demi peristiwa. Oh gitu. Jadi belajar dari peristiwa Ahok ya. Ya, peristiwa Ahok itu kan menurut Setiati pembelahan. Ya. Nah, sejak saat itu orang mulai belajar bagaimana membuat counter ekonomi. Jadi gini, kalau kita termasuk hoax. Jadi gini, media sosial itu kan harus dilihat sebagai sarana, alat. Untuk apa? Untuk membuat kita itu bagaimana berkomunikasi secara efektif dan bagaimana kita membangun yang disebut network jaringan. Maka kalau kita pakai teori yang namanya komodifikasi, ketika media itu dari nilai tukar menjadi ekonomis, maka mulai muncul kebohongan hoax itu. Karena apa? Karena bagian dari industri. Masih ingat kan kasusnya Donald Trump, kasus Eropa visa Brexit, terus kasus Arab Spring, itu kan karena media dimanipulasi. Disebarkan berita hoax. Berbahayanya ketika kesadaran literasi digital nggak ada, pendidikan kritis nggak ada, literasi kebangsaan nggak ada, maka orang akhirnya istilahnya budet itu menjadi goblok permanen. Goblok permanen gitu, orang hanya nge-share, hanya membuat tidak mempertimbangkan dan membaca tidak melihat kebenaran isi beritanya, tidak melihat tag, koneksi sosial konteksnya. Ini kerap kali tag itu dipotong dari konteksnya. Tapi nggak bodoh permanen dong Romo. Kalau Romo tadi mengatakan bahwa orang sudah mulai belajar loh dari peristiwa yang terjadi 2014, 2019, sekarang kita mau 2024 loh. Kesadaran kritis itu penting. Tapi kalau kita hanya tukang forward, itu goblok permanen. Tapi kalau kita lihat justru yang kritis tuh ada di Twitter. Wah, itu tweet war sering sekali. Itu kan adu kekritisan. Adu kekritisan oke. Tetapi ruang publik harus ada kepatuhan pada etika bermedia. Di satu segi ya, saya sih melihatnya demokrasi kita ini sebetulnya sangat tergantung pada medsos. Betul. Bukan hanya di Indonesia, saya kira itu global lah. Sebab kelihatan trennya sekarang persoalan-persoalan kebangsaan itu diselesaikan oleh medsos sebetulnya gitu. Kan istilah kita itu no viral, no justice kan. Ya, betul. Viral dulu baru ada. Jadi saya kira ini bukan soal slogan.
Tapi inilah yang menjadi bakal yang terjadi di masa mendatang tuh. Artinya orang di masa akan datang orang akan bisa mengadvokasi dirinya sendiri. Nah itu pentingnya itu. Nah, maka itu pentingnya sebetulnya medsos ini kan. Kasus di Lampung itu 1 orang, kasus di Jambi 1 orang, tapi kasus kamu juga di Jawa lihat Barat kan, 1 orang. Tapi 2 jenderal itu karena tekanan media sosial. Ya itu maksudnya. Meskipun kelihatan sekarang ini polanya ya masih agak zigzag tapi dari pola ini kita melihat sebetulnya tren di masa mendatang itu demokrasi ini justru sangat positif dengan kehadiran medsos karena nggak tergantung lagi kepada politik formal. Itu betul. Sekarang jangan-jangan di masa Jadi depan balance-nya adalah di media sosial. Jangan-jangan di masa depan itu pengawasan pemilu lewat itu bukan lagi tergantung di DPR. Pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan sangat tergantung kepada kreativitas para medsos. Jadi influencer atau orang-orang apapun sekali tweet kasus di dalam satu daerah, se-Indonesia bisa baca. Ketimbang misalnya katakanlah 100-120 anggota DPRD yang bicara tentang itu gitu. Saya kira itulah tren. Oleh karena itu memang harus ada kemauan untuk melakukan pendidikan atau literasi digital publik kita di media sosial. Tapi ini kan bukan persoalan mereka mengukur dengan media sosial, karena pada umumnya pendidikan kritis di kalangan masyarakat kita itu nggak terjadi. Itu baik offline maupun online. Ketika pendidikan kritis tak terjadi, Romo, bagaimana dengan perbedaan politik? Karena kita tahu nanti minimal yang akan berkompetisi membawa cerita yang berbeda. Ini persoalannya di sini. Jadi kalau kita bicara pendidikan kritis, itu berarti kita mengembalikan visi pendidikan dulu. Romangun dulu memberi konsep tentang pendidikan manusia merdeka. Pendidikan kritis dimulai oleh Romangun. Mulai hal yang sederhana. Anak kita itu sulit bertanya. Maka Romangun membuat sekolah bangunan dengan sekolah pertama pendidikan itu dimulai dengan belajar murid bisa bertanya. Mulai di situ. Oke. Saya masuk ke sini. Silakan Mas Ukidi. Ya, saya kira karena struktur masyarakat kita itu dan terutama yang terserap di dunia kerja itu rata-rata lulusan SMP, SMA, dan bahkan ada yang SD. Karena itu proyek terbesar bangsa ini adalah investasi terbaik di dunia pendidikan. Dan itulah instrumen terbaik untuk meningkatkan human capital, modal manusia. Karena apa? Karena mantan Presiden Bank Dunia, Kim, telah memprediksi terjadinya human capital gap, ketimpangan sumber daya manusia, bukan hanya antar negara maju dan negara berkembang, terutama dalam konteks kita tertinggal jauh dengan negara-negara di Asia Tenggara sekalipun. Kita tertinggal jauh dengan Malaysia, Vietnam, Thailand, dan apalagi Singapura, tetangga dekat kita. Tapi syaratnya Mas Ukidi, syaratnya itu harus ada perubahan paradigma pendidikan. Perubahan paradigma pendidikan hanya dimulai dengan transformasi guru. Selama guru menjadi mentor pawang, dia tidak akan mampu. Tidak akan melakukan transformasi itu. Itu syaratnya. Silakan dilanjut Mas Ukidi. Pendidikan yang kita butuhkan ke depan adalah pendidikan yang oleh Bapak Teddy Rahmat sebut sebagai pendidikan yang beyond brain. Yang tidak mengacu pada hanya soal otak, tapi soal budi pekerti. Karena itu pendidikan Pancasila menjadi pintu masuk penting untuk membangun bangsa ini agar kita tumbuh menjadi bangsa yang kuat secara moral. Karena apa? Karena selama ini kita tumbuh menjadi bangsa yang lemah secara moral. Kita menjadi permisif terhadap berbagai penyimpangan moral. Kita menjadi terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sebenarnya melanggar norma-norma sosial yang menjadi ikatan bersama kita dalam bernegara. Itulah sebabnya agar bangsa ini tumbuh dengan karakter yang kuat, dengan moral yang kuat, kita perlu melakukan pendidikan yang menyeluruh. Pendidikan yang menyeluruh, pendidikan yang terutama memberikan aspek budi pekerti dan keteladanan dalam tindakan itu sendiri. Keteladanan itu bukan hanya dimulai dari siswa, dan terutama dari pemimpin, dari guru, dari community of learning, komunitas pembelajar. Sehingga dengan keteladanan itulah yang membuat kita tumbuh menjadi bangsa yang kuat secara moral,
maju dan kuat secara moral itu sendiri. Ya. Inilah yang sebenarnya berhasil diterapkan di Jepang, di negara-negara Skandinavia, dan juga negara Amerika itu. Setiap bangsa yang maju itu punya fondasi moral karakter yang kuat. Baik. Nah, Kalau ini kita saya bicara, Romo, karena kita tarik. ini urgensinya saya jawab dulu. Urgensinya 1 menit, pendidikan Romo. Pancasila di sini. Maka BPIP bersama kemudian Dikti, karena sekarang saya dengan Prof. Amin juga, mulai meletakkan 70% itu praktek Pak Jokowi, 30% teori. Pendidikan Pancasila itu pendidikan karakter. Ya. Itu yang penting, karena kalau karakternya kuat suatu bangsa, maka bangsa itu akan maju. Nah, untuk itu reflektif penting. Maka dalam pendidikan Pancasila yang kami sekarang ini ingin nanti dipublikkan, artinya Juli ini, itu tidak lagi pendidikan itu sekedar formalisme, tetapi pembiasaan yang disebut habitualisasi. Lah itu pentingnya. Tapi itu kan soal cara ya Romo ya. Baik. Paling penting itu kontennya apa itu. Kontennya saya jawab. Kontennya kita harus jeda dulu supaya tidak terpotong penjelasannya. Saya jawab Tarik dengan tema pada malam hari ini soal politik kebangsaan. Apakah mungkin dengan semua yang kita diskusikan dalam waktu dekat minimal terrefleksi di pemilu 2024 perbedaan politik itu kan pasti ada. Bagaimana? Apakah nanti semua bisa melihat tetap kita cari persamaan di tengah perbedaan yang ada? Perbedaan politik, perbedaan tendensi ideologi itu biasa. Lebih daripada itu, akan selalu ada persamaan di tengah perbedaan yang kita miliki. Perbedaan apapun itu. Oleh karena itu, di atas perbedaan yang ada, kenapa kita tidak berpegang pada persamaan yang kita miliki. Masa depan anak cucu kita bergantung pada cara kita bersikap dan bertindak atas persoalan bangsa dan kebangsaan saat ini. Kita mau melanjutkan atau kita mau berhenti, kita mau tumbuh atau kita mau layu, semua tergantung pada kita saat ini. Disinilah kita hidup dalam mengatasi kehidupan kebangsaan pada saat ini. Jika tidak selesai hari ini, maka kita hanya mewariskan perpecahan yang lebih merusak kehidupan berbangsa dan bernegara kita ke depan. Ya baik, Bapak-Bapak bicara soal politik kebangsaan dan 2024 ada yang mengatakan itu pesta demokrasi. Tapi kalau saya kutip dari statement Pak Surya tadi, mungkin lebih kepada ujian. Karena kalau misalnya tidak lolos dalam ujian di pemilu 2024 ini, yang kita wariskan hanyalah perpecahan dan permasalahan pekerjaan rumah bangsa yang lebih berat lagi gitu. Bagaimana Romo melihat bahwa supaya masih ada waktu 2024 nih, 8 bulan terhitung sampai Februari 2024 ini akan ada yang berubah dari wajah politik kita, wajah politisi kita? Kalau wajah politik itu ya memang habitusnya begitulah. Tapi saya itu percaya pada publik, kemampuan para netizen, kemampuan kepada para pengguna media sosial yang semakin cerdas, dan mereka mulai kesadaran sejak Pilkada DKI. Mereka mulai menyadari itu. Maka bagi mereka keutuhan hidup berbangsa bernegara sangat penting. Itu lebih utama. Maka saya itu lebih optimis.
rakyat itu kan lama-lama menjadi cerdas kok. Rakyat itu belajar kok. Karena dalam era digital ini semua informasi nggak bisa ditutupi kok. Lah akhirnya rakyat itu belajar dari pembelajaran. Demokrasi itu kan proses pembelajaran. Tidak ada demokrasi instan. Tapi demokrasi butuh nalar demokrasi, nalar sehat, rasionalitas. Tapi demokrasi juga butuh orang-orang yang memiliki kesadaran menjadi komunitas kata, bukan penguya kata. Maka menjadi intelektual organik adalah panggilan setiap intelektual. Bukan intelektual, tukang ngecap. Maka pentingnya menjaga kewarasan politik. Karena disitulah kekuatan kita. Dan saya percaya pemilu ini akan damai dan aman. Dan politisasi SARA itu harusnya dikurung. Dikurung dalam arti ketika orang melakukan politisasi SARA itu kejahatan kemanusiaan. Maka harus ada kekuatan untuk menahan itu, melawan maka itu. Yang waras sekarang jangan dia lawan. Bang Rey setuju dengan yang disampaikan oleh Romo? Saya setuju ya, itu kan filosofi semua. Nah, saya mau bicara yang lebih teknis lah terkait dengan bagaimana kita menyelamatkan 2024 ini. Kalau di satu segi sebetulnya saya setuju dengan Romo, kita melihat pertumbuhan sikap pemilih kita yang hari demi hari makin rasional, dan itu positif. Gitu ya. Meskipun begitu harus diimbangi oleh 3 hal menurut saya. Pertama adalah bagaimana penyelenggara pemilu itu benar-benar bersikap independen, ya, tidak tunduk, tidak mengikuti alur yang diinginkan oleh katakanlah peserta pemilu. Dan saya khawatir dengan kecenderungan penyelenggara pemilu kita yang sekarang ini, yang banyak sekali kelihatan mengabaikan aspirasi publik, tapi lebih mengikuti apa yang menjadi keinginan Komisi 2 gitu. Misalnya soal LPSDK yang hilang, pasal LHKPN yang hilang, tafsir 30% keterwakilan perempuan juga mengakibatkan banyak di beberapa daerah itu yang tidak memenuhi sampai 30%. Kan? Itu penting. Bung Rey mengatakan agar KPU jangan tunduk kepada kepentingan partai politik. Ya umumnya peserta pemilu lah dalam hal ini. Partai politik ini kan banyak sebetulnya. Jadi mereka harus betul-betul independen. Karena ini hubungannya nanti ke bawah. Kalau mereka nggak independen, mereka akan sulit juga untuk mengindependenkan penyelenggara mereka di bawah. Dan itu potensial akan terjadi praktek manipulasi suara macam-macam dan sebagainya. Yang kedua, pemerintah yang netral. Netral itu bukan berarti tidak memiliki sikap politik, tidak mendukung seseorang. Netral itu kita bisa lihat dari 3 hal. Pertama adalah dia nggak menggunakan kekuasaan yang ada pada dirinya untuk memenangkan orang per orang. Tidak menggunakan fasilitas negara untuk dipakai demi kepentingan yang memenangkan orang per orang. Tidak menggunakan politik anggaran untuk memenangkan orang per orang. Itu indikatornya tuh. Netral itu itu ya. Netral itu. Bahwa ia mendukung seseorang, tidak ada larangan dalam konstitusi kita maupun dalam undang-undang. Bahkan dia boleh ikut kampanye nanti. Begitu masa kampanyenya muncul. Nah, yang ketiga adalah peserta pemilu yang sabaran. Jadi jangan sampai tidak sabaran. Nah, sabaran itu artinya peserta pemilu dalam artian partai politik bersama calon anggota presiden, wakil presiden, calon-calon anggota legislatif, calon anggota DPD, kan setidaknya 4 harus memiliki tingkat kesabaran, bukan ketidaksabaran. Tapi kan apa yang disebut dengan ketidaksabaran itu menggunakan segala cara untuk menang. Itu termasuk di dalamnya politik uang, termasuk di dalamnya politik SARA itu tadi, identitas macam-macam itu, termasuk di dalamnya nanti manipulasi suara. Jual beli hasil pemilu itu loh. Nah, ini menurut saya kalau bisa betul-betul kita jaga, jangan terlalu khawatir pemilih deh. Kalau pemilih ini waktu demi waktu mengikuti semua pagar-pagar yang disiapkan sebetulnya itu. Pemilih kita ini hari demi hari makin cerdas. Ya kan, tapi tidak tertampung di infrastrukturnya ini dan di pelaku politiknya. Pelaku politiknya itu masih memandang pemilih itu uang. Sementara pemilihnya ya terima uangnya tapi belum tentu nyoblos orangnya gitu. Jadi ada pertambahan lah itu. Jadi kalau 3 sektor ini kita bisa jaga, ya penyelenggara pemilu yang jauh lebih independen, yang lebih membuat aturan yang memenangkan demokrasi, gitu loh kira-kira tuh. Soal LHKPN misalnya, soal LPDSK, itu kan mutiaranya ya pengaturan pemilu. Karena itu berhubungan dengan soal bagaimana uang dikelola di dalam kampanye ini. Sehingga kita tidak lagi bicara soal politik uang, kalau uangnya bisa betul-betul bisa kita kontrol kan kira-kira gitu.
Nah, kedua pemerintahnya yang netral, ya, dan yang ketiga adalah peserta pemilunya yang taat aturan alias sabaran. Gitu. Jadi nggak kemudian lempar informasi, kecurigaan, ketakutan. Jangan menggunakan itu tadi macam-macam. Jadi itu saya mengingatkan lagunya Bung Prengki, jangan pilih politik busuk. Masih ingat kan? Iya, kita yang rekaman bersama itu kita jangan pilih politik musuh. Itu kalau semua yang disebut itu yang kita sebut politisi tak sabaran. Itu. Ini membahas satu generasi sepertinya. Jangan memilih politisi busuk yang tidak sabaran. Seperti apa sih wajah politisi busuk yang tidak sabaran? Justru harus dipilih politik yang mengedepankan politik kebangsaan. Mas Sukidi. Politik kebangsaan adalah politik yang melahirkan figur negarawan yang berpikir lintas generasi, lintas pemerintahan, dan mempersiapkan diri untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Karena itulah pemimpin yang akan kita pilih adalah pemimpin yang lebih berpikir panjang tentang apa yang perlu dipersiapkan untuk menyongsong 100 tahun Indonesia Merdeka. Ada 3 hal yang perlu dipersiapkan. Pertama adalah human capital investment. Investasi sumber daya manusia untuk mengejar ketertinggalan sumber daya kita dengan negara Asia Tenggara dan dengan negara maju sekalipun. Karena itu investasi sumber daya manusia ini menjadi program utama para pemimpin agar kita mempersiapkan generasi penerus yang punya daya saing kompetitif dengan negara-negara Asia Tenggara dan negara-negara maju. Terutama ini terkait dengan impian kita untuk menjadi negara maju. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemimpin yang berpikir tentang ikhtiar bersama, gotong royong untuk mengentaskan masyarakat kita dari kemiskinan, stunting, kesenjangan, dan keterbelakangan. Dan saya kira ini menjadi fondasi penting karena apa? Karena kita tidak mungkin bisa mewujudkan sumber daya yang kompetitif di atas fondasi masyarakat kita yang rentan pada kemiskinan itu sendiri. Karena itu pemimpin harus investasi pendidikan sebesar-besarnya untuk memberikan kesempatan emas kepada fakir, miskin, dan mereka yang terlantar untuk memperoleh pendidikan gratis dari PAUD sampai perguruan tinggi. Dan yang terakhir, Mas? Yang terakhir adalah orientasi terutama pada penguatan nation and character building. Ini penting sekali agar kita tumbuh menjadi bangsa yang kuat secara mental, secara kultur, secara agama, sehingga kita menjadi bangsa religius yang selalu berpegang teguh pada nilai-nilai moral yang menjadi panduan dan fondasi kita dalam berbangsa dan bernegara. Dengan itulah kita menjadi bangsa yang tumbuh kuat secara moral, tapi juga mempersiapkan dan menyongsong Indonesia Emas dengan optimisme yang rasional. Semoga semangat optimisme yang kita harus optimis. bahas di segmen terakhir ini bisa terwujud dalam realita politik kita sehari-hari. Masih ada waktu, semoga pesan ini ditangkap dengan jelas oleh para pihak yang akan nanti berkompetisi di 2024. Terima kasih banyak Bapak-Bapak untuk diskusi yang amat menarik pada malam hari ini. Dan juga pemirsa, terima kasih atas atensi Anda. Kita sambut nanti Pesta Demokrasi yang harusnya dengan kebahagiaan, tidak dengan kebencian. Kita nantikan seperti apa realisasi dari para janji para wakil rakyat. Saya Firman Kunduri, selamat malam, sampai jumpa.